Hey yo, what's up guys? Asik. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas soal-soal pilihan untuk SIMAK UI 2019 kode 315. Setelah waktu itu kita bahas UM-UGM, sekarang giliran SIMAK UI. Nah, dimulai dari ini video yang pertama tentang fisika dulu ya. Jadi ada 10 soal yang akan dibahas dari 15 soal. Nah, tetap kita hanya memilih soal-soal yang sekiranya konsepnya gampang dan soal-soalnya pun mudah untuk dikerjakan. Nah, karena tidak mungkin hanya 2 menit loh per soal, sementara ada 60 soal. Nah, waktunya tidak akan mungkin pas kita mengerjakan semuanya. Jadi, efisiensi waktu ya. Oke, jadi saya sudah pilihkan 10 soal yang tadi sekiranya mudah untuk dikerjakan. Nah, tanpa berlama-lama, kita akan langsung ke pembahasan soal. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke seluruh teman-teman kalian. Supaya pembelajarannya merata dan kalian juga dapat pahala telah berbagi ilmu. Ya enggak? Oke. Nah, itu dulu untuk introduksinya ya. Nah, sekarang kita cus ke pembahasan soalnya. Oke, kita lanjut ke soalnya ya. Ke nomor 31. Nah, di situ dikatakan ada dua kawat sejajar berjarak 2 meter satu dari yang lain. Nah, misalkan ini kawat pertama, ini kawat kedua. Ya, anggaplah kawatnya lurus. Katanya panjangnya 160 meter masing-masing dan dialiri arus listrik searah. Ini artinya arus DC ya, sebesar 25 dan 50. Jika arah kedua arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut saling berlawanan. Nah, misalkan ini adalah I1 yang 25 ampere, arahnya ke atas, dan yang ini adalah I2 yang nilainya 50 ampere, arahnya ke bawah karena katanya berlawanan arah gitu ya. Pertanyaannya, berapa gaya yang terjadi di antara kedua kawat tersebut? Nah, yang ditanya adalah berapa sih gaya interaksi oleh kedua kawat. Nah, kalau ada gaya, lalu ada kawat yang dialiri arus listrik, maka ini pasti topiknya tentang gaya Lorentz. Ingat ya, gaya Lorentz atau gaya magnetik pada kawat lurus ya, pada kawat lurus sejajar. Nah, kalau ini rumusnya sudah pasti. Rumusnya apa? Gaya Lorentz sama dengan, mu 0 dikali I1 dikali I2 per 2 Pi kali A dikali dengan L. Nah, kita bedah masing-masing besaran-besarannya. Untuk I1, I2-nya sudah ada, 2 Pi-nya itu suatu konstanta, dan A-nya itu jarak antara kedua kawat. Ini yang disebut sebagai A, yaitu tadi 2 meter ya. Kemudian L itu adalah panjang kawat. Nah, panjang kawat dari soalnya tadi sudah ada 160 meter. Maka tinggal masukin ke dalam ini. Mu 0-nya udah ada nih ya. Nah, maka kita masukin 4 Pi kali 10 pangkat min 7 dikali 25 dikali 50 dibagi 2 Pi dikali 2 dikali ini 160. Nah, nanti kalian operasi hitung matematik aja biasa ya. Ini 4 Pi dengan 2 Pi coret, sisanya 2. Kemudian 50 dengan 2, sisanya ini 25. Nah, nanti tinggal dikalikan seperti biasa. Jawabannya ketemu adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 Newton. Nah, ini dalam pilihan jawabannya nggak ada yang 20 Newton. Nah, maksudnya tidak sesuai dengan 20 Newton. Berarti ini kita ubah ke MN. MN itu mili Newton. Berarti 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 1000 atau 10 pangkat 3. Maka jawabannya adalah 20 mili Newton. Nah, itu adalah besarnya. Sekarang interaksinya. Ini kalian ingat saja. Kalau dia nanti arahnya berlawanan seperti ini, maka dia pasti saling tolak-menolak. Ya, bedakan dengan muatan. Ya, ini arus listrik yang berlawanan prinsipnya dengan muatan. Sehingga nanti di sini saling tolak. Ya, maka jawaban yang tepat adalah yang D ya. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi untuk gaya Lorentz pada kawat lurus yang sejajar bisa kalian pakai rumus yang ini aja. Oke, itu ya untuk yang nomor 31. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, 33.
Di situ dikatakan ada gas oksigen. Hati-hati, berada dalam suatu wadah tertutup pada suhu. Jika konstanta Boltzmann, maka kecepatan rata-rata molekul gas. Nah, yang ditanya adalah kecepatan rata-rata molekul gas. Yang diketahui adalah gas oksigen. Oksigen itu berarti kan O2 ya. Ini merupakan gas yang diatomik. Nah, kalau diatomik nanti hati-hati. Untuk derajat kebebasannya, nilai F-nya nanti adalah 5. Ya, dia mengalami gerak pada translasi dan rotasi. Nah, gitu kira-kira ya. Itu sedikit teorinya saja. Nah, pertanyaannya adalah berapa kecepatan rata-rata molekul gas? Kalau kita tinjau dari rumusnya, ya, kecepatan rata-rata atau nanti kecepatan relatif ya disebutnya juga, yaitu V sama dengan akar. Nah, kalau untuk yang diatomik, maka nanti di sini bukan lagi 3, melainkan 5. Biasanya kan 3 ya. Nah, ini 5 dikali R dikali T per MR. Ini bisa. Atau satu lagi yang 5 dikali K dikali T per M0. Nah, R itu tetapan gas universal, T suhu MR massa molekul relatif. K tetapan Boltzmann, T suhu M0 massa gasnya. Nah, dari soal yang diketahui adalah suhu, ya, suhunya 27 derajat Celcius berarti sama dengan 300 Kelvin, ya, tambah 273. Kemudian untuk konstanta gas umum, kalian pakainya yang 8,31. Karena ini satuannya Joule per mol Kelvin. Nah, karena ini Joule per mol Kelvin, MR itu ya satuannya kan nilainya untuk gas oksigen 16 ya. Untuk O yang 16, kalau gas O2 berarti 32. Ini satuannya gram per mol. Kalau kita ubah ke dalam kilogram, karena harus dalam satuan SI, maka ini 0,032. Ini baru kilogram per mol. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, baru itulah kita masukin ke mana? Ini, ke rumus yang ada di sini. Kita pilih salah satu saja. Ya berarti yang pakai RT per MR. Loh, terus ini kan diketahui K. Kenapa nggak pakai ini? M0-nya nggak ada. Kita nggak tahu berapa massa dari gasnya. Oke, berarti V sama dengan akar dari 5 dikali 8,31 dikali 300 dibagi 0,032. Kalau kalian hitung nanti secara dengan baik ya, dengan seksama, maka nanti jawaban yang tepat adalah 624,12. Kalau kita bulatkan ya ke ratusan terdekat, ke satuan terdekat, maka 624 M per S. Nah, sehingga jawaban yang sesuai adalah yang B. Nah, ini ya kecepatan rata-rata untuk partikel diatomik. Kalau nanti dia gasnya adalah mono, berarti itu 3 ya. Oke, itu aja paling untuk ini. Lanjut lagi ke soal nomor 34. Di situ dikatakan ada diasumsikan matahari adalah benda hitam. Nah, ada kata kuncinya benda hitam, berarti ini radiasi benda hitam ya. Di mana suhunya 6000 Kelvin pada permukaan, berarti ini nanti nilai T. Dan diketahui, nah ini ada konstanta sigma B dan H, jumlah foton yang dipancarkan per detik per meter persegi. Nah, foton disimbolkan dengan N, foton per detik T per meter persegi, A luas artinya ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Kalau katanya apa? Foton memiliki panjang gelombang intensitas maksimum. Ada khasnya yaitu intensitas maksimum. Berarti langkah pertama kita harus cari dulu berapa nilai panjang gelombang pada saat intensitas maksimum. Dari mana? Dari hukum pergeseran Wien ya, hukum pergeseran Wien. Nah, hukum pergeseran Wien bilang apa? Bahwa lambda M dikali T itu sama dengan B. Artinya lambda berbanding terbalik dengan suhu. Nah, sehingga lambda M sama dengan B-nya ada di soal 2,898 dikali 10 pangkat min 3 dibagi temperaturnya 6000. Kalau ini kita bagikan, hasilnya adalah 4,83 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, setelah dapat lambda saat kondisi maksimum, langkah selanjutnya baru kita cari foton. Nah, ini gabungan konsep radiasi benda hitam ya. Radiasi benda hitam dan hipotesis Planck atau Planck bilangnya ya. Nah, hipotesis
hipotesis Planck. Kenapa? Karena ada muncul foton dan energi nanti di situ. Maka rumus radiasi benda hitam kan yang P sama dengan E per T, di mana E-nya itu adalah, E besar adalah E kecil kali sigma kali A kali T pangkat 4. Nah, itu kira-kira. Ini radiasi benda hitam. Hipotesis Planck-nya dari mana ini? E besar itu adalah N dikali H dikali F. Nah, per T. Sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Nah, baru kita bisa selesaikan persamaan ini. Yang ditanya adalah ini ya. Berarti kita ubah persamaannya menjadi N per T kali A. Ini A-nya pindahin ke bawah. Sama dengan, nah, kita rapikan. E dikali A dikali sigma. Sorry, sigma-nya ketinggalan. A-nya ngapain lagi ya? Nah, mohon maaf. Ini kita hapus dulu. E dikali sigma dikali T pangkat 4 per, ini pindahin ke bawah ya, H kali F. F-nya itu adalah C per lambda, frekuensi foton ya. Nah, maka nanti dari sini tinggal masukin angkanya saja ya. Untuk benda hitam sempurna nilai E-nya 1. Kemudian tetapan Boltzmann sigmanya di sini dikasih tahu 5,67 di Stefan Boltzmann ya, 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali T-nya 6000 pangkat 4 dibagi H-nya adalah 6,626 kali 10 pangkat min 34 dikali C per lambda. C itu kecepatan cahaya, berarti 3 kali 10 pangkat 8. Nah, lambdanya yang ini ya, kita masukin. Tapi ini kan per ya, jadi naikin aja ke atas langsung. Kali 4,83 kali 10 pangkat min 7. Nah, memang angkanya sedikit rumit ya. Tapi percayalah, ini hasilnya cukup bagus. Jadi nanti N per T kali A sama dengan, nah ini nanti 1,78 dikali 10 pangkat 26. Nah, seginilah banyaknya foton yang telah dihasilkan, ya, dipancarkan. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, jadi untuk konsep ini, kalian bisa menggunakan gabungan variabel ya. Gabungan rumus hukum pergeseran Wien yang ini, dan radiasi benda hitam, serta hipotesis Planck. Jadi ini intisarinya adalah fisika kuantum ya, kelas 12 semester 2. Oke.